Hai, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan membawakan sebuah materi, yaitu etnofisika pada gasing. Kami berjumlahkan 4 orang, yaitu Maya Amelia, Husni Jafar, Fajar Abdurrahman Sanusi, dan juga Nurul Istiqomah. Dan mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama ada gerak melingkar. Gerak melingkar pada gasing terdiri dari 2, yaitu kecepatan linier dan juga kecepatan sudut. Apa sih yang disebut kecepatan linier? Kecepatan linier merupakan kecepatan yang memiliki arah tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Dengan rumusnya yaitu V sama dengan 2 VR per T, atau V sama dengan 2 VRF. Lalu selanjutnya kecepatan sudut. Ialah besarnya sudut yang dibentuk untuk melakukan perpindahan tiap satuan waktu. Dengan rumusnya yaitu omega sama dengan V per R, dengan keterangan yaitu omega adalah kecepatan sudut, V adalah kecepatan linear, dan juga R adalah jari-jari. Lalu, kita akan masuk ke pembahasan kita yang kedua mengenai hubungan hukum 1 dan 2 Newton pada gasing. Hukum 1 Newton. Hukum pertama menyatakan benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap, kecuali ada resultan gaya bekerja pada benda itu. Seperti yang dikatakan pada rumus, yaitu sigma F sama dengan 0. Seperti yang dikatakan dalam teori, karena tidak adanya gaya dari luar yang mempengaruhi benda, maka dirumuskan sigma F atau resultan gaya sama dengan 0. Kalau begitu, mari kita simak video berikut. Ada 2 buah gasing. Contoh yang pertama, gasing dalam keadaan diam, dan contoh yang kedua, gasing dalam keadaan bergerak. Mengapa demikian? Karena adanya pengaruh luar, sehingga menyebabkan gasing dapat bergerak. Hukum 2 Newton. Hukum kedua menyatakan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda sebanding dengan besar gaya, dan berbanding terbalik dengan masa kelembaban benda tersebut. Dengan rumusnya yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Dikatakan gaya berbanding lurus dengan percepatan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sehingga dirumuskan sigma F sama dengan massa benda dikali percepatan. Mari kita simak video berikut ini. Di sini ada sebuah contoh gaya luar yang diterima oleh gasing, yaitu berupa tarikan tali. Jika gasing ingin berputar dengan kencang, maka harus ada gaya luar berukuran besar yang diterima oleh gasing. Oleh karena itu, tarikan tali harus semakin kencang agar gaya yang diterima gasing semakin besar dan berputar kencang. Lalu, ada gaya gesek pada gasing. Gaya gesek yang terjadi pada gasing yang utama adalah terjadi pada lantai. Agar memperkecil gaya gesekan, ujung gasing dibuat runcing sehingga memperkecil bidang sentuh pada lantai. Seperti pada gambar, gasing yang berbentuk oval dengan ujung yang runcing dibuat agar gasing dapat bergerak seimbang karena bidang sentuh terhadap lantai semakin kecil. Efek yang terjadi pada ujung gasing yang runcing ialah tekanan gasing terhadap lantai semakin besar. Hukum torsi atau momen gaya dan momentum sudut. Momen gaya merupakan besaran yang dapat menyebabkan sebuah titik partikel berputar atau berotasi. Selanjutnya adalah panjang jari-jari. Semakin besar jari-jari gasing, semakin kecil kecepatan sudut gasing tersebut berputar. Semakin kecil jari-jarinya, semakin besar kecepatan sudut gasing tersebut
berputar. Selanjutnya, kecepatan sudut. Semakin besar massa gasing, maka kecepatan sudut gasing akan semakin kecil. Dan juga sebaliknya, semakin kecil massa gasing, maka kecepatan sudut gasing makin besar. Sekian materi dari kelompok 1 dan nantikan video-video berikutnya.